3, 2, 1. Jumpa lagi di Time Podcast bersama Time Indonesia di topik Sama-Sama Sehat. Sama-Sama Sehat ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Bri Medika Kota Malang. Saya Wahyu Nurdianto. Tamu saya hari ini adalah Dr. Anissa Noviska Sari, spesialis neurologi. Oke, dokter hebat, masih muda, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Hari ini kita membahas penyakit yang umum. Kalau data 2019, ini penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia, yaitu stroke. Nomor 2-nya jantung. Jadi kita akan bahas stroke. Ya. Orang udah banyak tahu stroke itu penyumbatan darah di otak dan sebagainya. Mungkin itu yang umum diketahui. Tapi untuk pastinya, karena saya bukan dokter, saya langsung aja ke dokter. Gimana sih dok? Stroke itu apa? Terus bukan bahasa medisnya, bahasa sederhananya apa itu stroke dan penyebabnya? Ya, jadi stroke itu terjadi akibat adanya penurunan asupan darah di otak. Kan pembuluh darah otak itu membawa oksigen sebagai makanan otak. Nah, ketika adanya penurunan asupan darah di otak itu terjadilah stroke. Jadi otak yang harusnya berfungsi untuk bicara, misalnya untuk menggerakkan tangan dan kaki, ketika pada pembuluh darahnya itu terjadi hambatan seperti adanya sumbatan atau pembuluh darahnya pecah, seperti itu kan, jadi darah yang harusnya membawa oksigen untuk ke otak sampai ke bagian yang bisa bicara atau bisa tangan sama kakinya bergerak itu nggak sampai makanannya, akhirnya terjadilah stroke itu tadi, seperti itu. Jadi stroke seperti itu teman-teman. Nah, penyebabnya apa ketika asupan itu tidak sampai, oksigen tidak sampai, atau mungkin penyebab pembuluh itu tersumbat, itu apa yang kira-kira menjadi penyebabnya, penyebab utama? Ya, jadi memang stroke itu dikenal memang ada dua jenis ya, stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Yang paling banyak terjadi itu stroke yang jenisnya yang sumbatan. Seperti itu. Nah, prosesnya itu sendiri, pembuluh darah kok bisa ada sumbatan, kok bisa pecah. Nah, itu prosesnya itu sudah terjadi lama, bertahun-tahun yang lalu, seperti itu. Nah, kalau sumbatan itu ibaratnya seperti selang ya, selang, kemudian otak itu tanamannya. Nah, begitu air itu ada sumbatan di situ akibat kalau selang itu kalau udah lama itu kan banyak lumutnya, keraknya, itu ada penumpukan, itu kan akhirnya air nggak bisa siram tanaman, tanamannya mati. Nah, kalau stroke sumbatan tuh seperti itu. Jadi karena jangka panjang misalnya gaya hidup kurang baik, suka makan yang asin-asin, suka makan yang lemak-lemak, suka makan yang manis-manis. Nah, kok yang enak-enak dok? Iya, seperti itu. Jadi pembuluh darahnya itu pembuluh darahnya itu banyak keraknya di situ. Nah, kalau keraknya itu sudah tebal, nah itulah yang akhirnya pembuluh darah tidak bisa lewat. Nah, itu terjadinya stroke sumbatan gitu. Yang satunya lagi tadi? Yang satunya lagi pecah stroke perdarahan, itu juga sama. Jadi seperti selang juga ya kan, kalau udah usia itu kan dia udah nggak elastis, jadi dia gampang ketas ya istilahnya. Iya, tiba-tiba udah retak seperti itu. Nah, itu sama kalau yang pecah itu paling sering penyebabnya itu darah tinggi. Jadi kalau terlalu tinggi darahnya, tidak dikontrol, tidak rutin minum obat tensi, seperti itu, kualitas pembuluh darahnya itu nggak bagus. Dia jadi mudah untuk pecah, seperti itu. Nah, kalau tensinya terlalu tinggi, pembuluh darah di otak pecah, nah itu sama jadinya. Tadi darah yang harusnya bawa oksigen ke otak itu dia putus kan di tengah jalan tuh, akhirnya dia terjadilah sih lumpuh itu tadi, seperti itu. Di antara yang ini kan sama-sama buruknya, yang terburuk apa? Yang
tersumbat atau yang pecah itu kalau untuk resiko sampai kematian itu? Resiko kematian itu lebih besar, dua-duanya sama-sama berisiko ya, tapi memang lebih besar terjadi perdarahan ya, karena itu begitu ada pembuluh darah yang pecah, otomatis kan tekanan di otak itu tinggi karena adanya jumlah volume perdarahan yang meningkat. Nah, padahal kapasitas tengkorak kan hanya cukup segitu aja. Belum lagi ditambah ada bengkak di sekitar pembuluh darah yang pecah itu, akhirnya tekanan di otak meningkat. Kalau tekanannya itu dia menekan pusat-pusat seperti pusat kesadaran, pusat nafas, pusat jantung, itu yang menyebabkan ya risiko tinggi kematian seperti itu. Jadi lebih tinggi. Lebih tinggi yang pecah itu ya? Ya, yang pecah itu. Oke. Ini time lover juga ya. Terkait stroke ini memang banyak sekali kalau Anda baca itu, mulai penyebabnya, mulai pola hidup yang tidak sehat dan sebagainya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, bisa nggak sih orang itu mendeteksi dirinya punya potensi stroke? Karena saya juga pernah baca kesemutan saja tuh, gerigingan yang terlalu parah itu menjadi tanda-tanda awal kita punya bakat stroke. Benar nggak sih dok? Semacam itu. Jadi kalau stroke itu sebetulnya itu kalau untuk gejala khusus ke stroke-nya itu sebenarnya tidak ada ya. Kalau gejala stroke itu kita sebutnya transient ischemic attack. Jadi ada gejalanya mirip stroke. Jadi ada ngomongnya pelat, wajahnya merot, tangan sama kakinya lemes, tapi dia dalam waktu kurang dari 24 jam itu menghilang. Oh gitu. Nah itu termasuk gejala stroke, di mana dalam beberapa waktu ke depan bisa terjadi kena serangan stroke. Jadi sama, nanti ada keluhan kayak tadi lagi, ngomongnya pelat, tangan sama kakinya lemas, tapi dia bertahan lebih dari 24 jam. Nah, itu sudah dikatakan serangan stroke. Tapi kalau untuk gejala kesemutan itu selain stroke itu juga banyak. Jadi kayak kesemutan di ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki itu tidak spesifik untuk stroke. Bisa jadi penyakit yang Bisa lain. jadi penyakit yang lain. Jadi tetap perlu pemeriksaan lebih detail ya berarti untuk itu. Perlu pemeriksaan lebih detail. Ngeri memang stroke ini. Terus tadi ya saya sempat tadi ya, makan manis, makan asin, makan lemak, yang enak-enak itu dikurangi intinya. Pola hidup sehat memang wajib. Tapi sebenarnya apa sih yang perilaku kita yang nggak sehat untuk supaya tidak stroke? Kan kadang orang ngomong ngerokok itu ya jantung juga stroke. Terus tidak pernah olahraga bisa semacam itu. Ada nggak sih panduan pola hidup yang supaya kita ini ya nggak jantung, nggak stroke gitu dok? Jadi untuk gaya hidup sehatnya ya, ini soalnya kalau stroke tuh memang berkaitan sama jantung ya kan, karena dua-duanya tuh kelainannya sama-sama di pembuluh darah. Jadi kalau untuk dari segi makanan, diet gizi seimbang itu memang rendah lemak, rendah gula, rendah garam. Jadi bukan yang nol gitu ya. Jadi masih ada konsumsi batasan khususnya per hari berapanya itu. Jadi disarankan rendah gula, rendah garam, rendah lemak. Kemudian kalau yang boleh itu tinggi protein, sayur, buah-buahan, seperti itu untuk diet gizi seimbangnya. Untuk olahraganya itu memang aktivitas fisik yang paling sederhana mungkin jalan kaki ya. Jalan kaki itu bisa direkomendasikan sekitar 30 menit per hari. Itu boleh dilakukan paling enggak tiap 2 hari sekali itu masih boleh. Jadi ya tergantung kesibukan masing-masing. Bisanya pagi itu 15 menit, sore 15 menit silahkan. Tapi memenuhi 30 menit tadi 30 menit per hari itu untuk yang aktivitasnya ya. Seperti itu. Rokok itu memang mempengaruhi. Jadi kalau rokok itu bukan kayak gula sama garam yang rendah ya. Kalau rokok itu benar-benar tidak boleh. Seperti itu. Rokok tidak boleh, alkohol tidak boleh. Seperti itu. Termasuk gaya hidup sehat tuh istirahat cukup. Tidak begadang. Tidak begadang ya. Minimal 7 jam. Ya, sampai 9 jam itu masih boleh. Time lover itu untuk nyegah ya. Tapi gini pertanyaannya, kalau sudah kena
misalnya ya, pernah serangan sekali. Olahraganya seperti apa, terus pencegahan lainnya apa gitu. Apa dok kira-kira kalau sudah misalnya ada orang yang sudah terkena ya? Jadi kalau udah terkena itu kan biasanya ada disebutnya gejala sisa ya. Jadi mungkin tangannya itu masih berat, kakinya juga masih berat. Jadi kalau untuk aktivitasnya itu lebih difokuskan ke pemulihan ya. Jadi dia olahraga untuk membantu meningkatkan kekuatan tangan sama kakinya. Seperti itu. Kalau memang sudah bagus, itu boleh mengikuti tadi anjuran tadi yang jalan 30 menit sehari itu. Prinsipnya tetap kembali ke mencegah faktor risikonya itu tadi. Jadi meskipun sudah kena serangan, biasanya kalau kena serangan itu faktor risikonya sudah ketahuan, sudah ketemu. Oh ternyata pasiennya ini kena serangan stroke karena punya darah tinggi. Oh ternyata kena serangan stroke karena punya sakit gula, seperti itu. Jadi pasti nanti waktu setelah melewati fase kritisnya stroke, dia akan mendapatkan obat-obatan fungsinya untuk mengkontrol faktor resiko stroke-nya tadi itu. Jadi harus minum obat penurun tensi, harus minum obat kencing manis, seperti itu. Jadi setelah kena serangan stroke, aktivitasnya fokusnya ke pemulihan dan harus dikontrol tadi faktor resikonya itu, tetap rutin minum obat-obatan. Obat-obatan itu aja ya. Oke. Terus benar nggak sih stroke itu genetik? Stroke itu bukan genetik yang seperti kayak diabetes. Bapaknya hidungnya mancung, terus anaknya juga pasti gitu hidungnya mancung, seperti itu tuh tidak secara langsung. Tapi kalau ada riwayat keluarga dengan stroke, nah itu nanti keturunannya punya resiko terjadi stroke lebih besar, seperti itu dibanding yang di keluarganya tuh nggak ada riwayat stroke-nya, seperti itu. Jadi misalnya, jadi faktor risiko stroke kan dibagi dua ya. Ada yang bisa dimodifikasi dan tidak dimodifikasi. Yang tidak dimodifikasi itu seperti jenis kelamin laki-laki, usia lebih dari 55 tahun, ada riwayat keluarga dengan stroke. Itu termasuk faktor risikonya stroke gitu. Kalau yang bisa dimodifikasi itu yang tadi yang udah dibahas dengan cara dicegah tadi ya, yang darah tinggi, sakit gula, kegemukan, kurang aktivitas, istirahat tidak cukup, merokok, alkohol. Nah itu yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi ketika ada seseorang misalnya sebutlah A ya, dia ada riwayat keluarga serangan stroke. Nah berarti dia tinggi nih faktor risiko terjadi kena serangan stroke. Apalagi ditambah dia punya faktor risiko yang bisa dimodifikasi tadi tuh ya, yang kegemukan itu. Sedangkan yang B, dia nggak punya riwayat keluarga dengan serangan stroke, dia lebih kecil terjadi kena serangan stroke-nya. Seperti itu. Tapi tetap bisa kalau dia pola hidup tidak sehat dan sebagainya dan sebagainya itu. Yang dimodifikasi tadi tidak dijaga, dia tetap bisa kena serangan stroke, seperti itu. Oke. Times Lover, Time Indonesia itu kan menjadi bagian media cek faktanya Google bersama 25 media lain di Indonesia. Nah, sebagai media tim cek fakta, ini juga stroke itu juga punya banyak hal yang terkait informasi atau misleading atau hoax ya. Nah, ini juga banyak sekali bertebaran tentang di YouTube atau di medsos itu tentang penanganan orang terkena stroke. Saya pernah baca ini dok ya, bahwa ditusuk jarum tangannya atau kupingnya atau apa gitu. Itu hoax atau benar nggak sih secara medis bahwa kalau ada orang terserang stroke harus segera ditusuk tangannya pakai jarum, apa ujung jarinya semacam itu, sama kuping kalau nggak salah ya. Benar nggak sih dok itu? Iya, itu saya pikir itu memang pernah baca ya, ada tulisan mitos seperti itu atau fakta seperti itu. Saya pikir itu memang hanya bacaan saja, tapi ternyata waktu saya sendiri pernah mengalami itu, ada pasien tuh ternyata ya dia tuh benar-benar melakukan itu tadi ya, benar-benar
Ini dok jarum. keluhannya pelat merot terus langsung waktu di rumah langsung ditusuk jari-jarinya pakai jarum seperti itu. Nah terus akhirnya saya tanya terus gimana Bu keluhannya? Ya masih tetap aja dok. Jadi sebenarnya itu termasuknya hoax ya. Jadi malah justru kalau ditusuk-tusuk dan jarumnya itu nggak steril ya. Betul. Nah itu bisa Infeksi juga. Iya, jadi infeksi. Jadi itu termasuk informasi yang Salah ya. Oke. Seperti itu. Informasi penting sekali itu time lover bahwa informasi yang beredar banyak tentang harus ditusuk jarinya sama kuping kalau saya sering baca itu secara medis tidak terbukti ya, bisa dijadikan kategori yang salah atau hoax semacam itu. Ini informasi yang luar biasa yang harus time lover juga pahami ya. Jadi kalau ketika orang sudah terkena stroke, lalu apa? Ketika itu ternyata tidak menyelesaikan masalah, nggak berefek apapun. Harus seperti apa? Ketika ada serangan di rumah, apa yang harus dilakukan keluarga semacam itu? Jadi kalau stroke itu gejalanya kan macam-macam ya, ada yang pelat, ada yang merot, ada yang tangan sama kaki lemes, ada yang dia sampai mendadak tidak sadar. Tidak sadar ya, terutama yang itu. Yang mendadak tidak sadar itu ya. Jadi kalau mendadak tidak sadar itu pasti yang harus diperhatikan itu adalah terutama kalau dari medis itu sebutnya ABC ya, air, breathing, sama circulation. Jadi harus bebaskan jalan nafas seperti itu. Misalnya dijaga posisinya tuh lidah jangan sampai jatuh. Jadi tetap prinsipnya untuk penanganan sendiri di rumah itu tetap tidak disarankan. Memang harus prinsipnya segera dibawa ke IGD rumah sakit terdekat. Karena stroke itu punya golden period. Jadi golden period itu periode emas otak bisa diselamatkan. Jadi kan tadi ya prinsipnya itu kan stroke itu adanya putusnya asupan oksigen ke otak. Nah itu otak itu kalau nggak segera diselamatkan, dia itu ya sama kayak bunga itu kalau sudah layu kan dia mati jatuhnya. Jadi makanya kenapa kok ada gejala sisanya seperti itu. Golden periodnya itu sekitar kurang dari 4 jam. Kalau untuk stroke sumbatan ketika dibawa ke rumah sakit dengan fasilitas yang sudah ada CT scan-nya, sudah dokter sarafnya seperti itu, bisa dilakukan yang namanya trombolisis. Itu jadi kerak-keraknya tadi itu bisa dihancurkan. Nah itu bisa dikerjakan kalau pasiennya tuh semuanya sudah siap, termasuk CT scan-nya, termasuk lab-nya itu dalam waktu kurang dari 4 jam. Tapi begitu sudah lebih dari golden periodnya, lebih dari 4 jam, nah itu terus terang sudah tidak bisa dilakukan tadi penghancuran plak-plaknya itu. Jadi lebih tinggi dia terjadi distabilitasnya seperti itu. Jadi pentingnya itu harus dibawa segera. Jadi pentingnya itu harus dibawa segera agar golden period otaknya itu tetap terjaga seperti itu. Jadi kalau udah otak apa istilahnya mati ya atau cacat kayak kalau gitu lebih 4 jam itu istilahnya apa? Mati. Dan itu yang akhirnya orang bisa jadi pada kondisi yang koma semacam itu. Itu kalau koma itu lebih seringnya stroke perdarahan seperti itu. Nah itu juga sama, itu kan harus segera jadi gold standarnya stroke itu CT scan. CT scan itu mungkin bisa sambil dilihat ya gambarnya itu. Nah itu kalau CT scan yang sumbatan dia gambarnya hitam, kalau yang stroke perdarahan dia gambarnya putih ya. Nah itu kalau stroke perdarahan dia tindakan cepatnya itu kan memang harus mengurangi tekanan di otak. Jadi kalau memang sesuai dengan indikasi operasi, misalnya lokasinya seperti itu di daerah pinggir, itu memang termasuk jenis tindakannya itu yang segera dilakukan karena kegawatan. Oke. Luar biasa. Pengetahuan baru ini teman-teman bagi saya sendiri, mungkin juga bagi time lover semua. Saya ingatkan program podcast Sama-Sama Sehat ini dilaksanakan oleh Tama Indonesia bersama Rumah Sakit Umum Bri Medica Kota Malang. Rumah sakit baru yang punya banyak dokter spesialis dan alat-alat yang canggih. Itu aja. Terakhir ini mungkin dokter, karena waktunya sudah dikode tadi sama tim. Ada
saran atau tips untuk mencegahnya, dan kalau ada keluarga yang terkena atau mungkin orang yang terkena harus apa semacam itu? Iya, jadi kalau untuk mencegahnya kita ada slogan namanya cerdik ya. Cerdik. Cerdik. Oke. Cerdik itu C-nya cek kesehatan rutin. Cek kesehatan rutin. Iya, jadi kalau misalnya tadi kan faktor resikonya sudah tahu ya, ada dua, dibagi dua tadi. Terus merasa kok tinggi ini faktor resiko stroke-nya ini, baik yang tidak dimodifikasi maupun dimodifikasi. Nah, itu perlu cek kesehatan rutin. Cek kesehatan rutin itu meliputi mungkin bisa diambil darahnya untuk lihat kolesterolnya, Kolesterol ya. kadar gulanya, seperti itu. Atau bisa juga misalnya ada keluhan jantung, itu juga bisa dilakukan rekam jantung. Atau kalau mau yang lebih canggih lagi, bisa juga dilakukan screening pembuluh darah otak gitu. Untuk screening pembuluh darah otak itu tapi memang nggak bisa, kurang spesifik ya. Seperti itu untuk cek kesehatan rutin. Tadi C ya. Untuk E-nya itu enyahkan rokok. Jadi memang kalau rokok itu benar-benar tidak ada toleransi seperti gula, itu ya, garam. teman-teman, rokok ya harus dinyahkan. Oke, lanjut. Ya, itu untuk E-nya. R-nya itu rutin aktivitas ya. Rutin aktivitas, Ya, olahraga jadi berarti ya. Olahraga itu ya bebas aja, kalau nggak ada keluhan kayak sakit lutut seperti itu ya bebas aja terserah. Penting rutin olahraga. D-nya tadi diet seimbang. Diet seimbang tadi sudah dijelasin ya, yang rendah gula, rendah garam, rendah lemak, tinggi protein, tinggi serat, seperti itu untuk diet seimbang. Terus I-nya istirahat cukup, itu yang tadi paling enggak minimal 7-9 jam per harinya, seperti itu. Kak, yang terakhir itu kelola stres. Kelola stres. Iya. Stres banget bikin stroke ya. Iya, tensinya tinggi. Oh gitu. Terus kalau udah yang terkena ini gimana? Misalnya ada time slover yang pernah terserang atau saat ini juga masih ada gejala, apa yang harus saya lakukan supaya tidak ada lagi serangan? Yang pasti untuk pasien yang sudah terkena itu dari keluarga tetap harus ada motivasi ya. Karena biasanya ada perubahan kualitas hidup yang signifikan ya, drastis kan. Awalnya normal sehat, aktivitas sehari-hari, bekerja, terus tiba-tiba kena serangan stroke yang mungkin harus cuman bisa duduk aja, jadi otomatis support dari keluarga itu harus tinggi, seperti itu. Terus yang kedua tetap tadi itu faktor resikonya harus dijaga, karena kalau udah kena serangan stroke tuh pasti sudah ketemu faktor resikonya tuh apakah yang darah tinggi atau yang gula. Nah itu nggak boleh sampai nggak diminum obatnya, seperti itu. Jadi obatnya harus rutin diminum. Terus yang terakhir untuk aktivitas fisiknya itu disesuaikan sama kemampuannya ya. Setelah kena serangan stroke kan mungkin ada yang kesulitan kalau harus berjalan, seperti itu. Kalau yang lainnya sama istirahat, kelola stres itu juga kurang lebih sama. Yang beda yaitu tadi yang support keluarga obat-obatan dan bisa jadi support keluarga itu menjadi porsi yang besar sekali. Iya, betul sekali itu. Support dari keluarga itu sangat-sangat bermakna ya buat pasien. Itu sangat beda hasilnya kalau support dari keluarganya tuh cukup besar, benar-benar di obat-obatannya disiapkan, seperti itu, dimotivasi, ya semangat harus ini kembali lagi. Itu beda sama yang ya supportnya ya biasa aja, tuh memang beda sekali. Beda sekali ya. Oke. Itu tadi Time Slover podcast kita dalam program Sama-sama Sehat bersama Rumah Sakit Umum Bri Medica Kota Malang. Hari ini kita membahas stroke. Minggu depan kita bahas informasi-informasi kesehatan lain yang saya yakin sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, saya terima kasih Dr. Anissa, saya Wahyu Nurdianto undur diri. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya.